Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh bersama-sama. Saya mengajak semuanya, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Kita berterima kasih atas apa yang kita alami. Mari jemaat Tuhan, kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami saat ini kepada Engkau Tuhan. Kami buka hati pikiran kami buat Engkau Tuhan. Kami renungkan kembali Engkau Tuhan. Betapa Engkau sangat-sangat baik atas kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih buat kasih setia, pertolongan, penyertaan, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji menyembah Dia bersama-sama. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Haleluya. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Oleh kuasa darah-Mu, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oh, darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib Tuhan. Betapa Engkau sangat-sangat mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh sangat-sangat baik atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat perlindungan, penjagaan, berkat-berkat-Mu Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang Kau berikan tinggal dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merasakan keajaiban hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan menikmati Engkau melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ada keindahan hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama bersorak-sorai buat Tuhan. Kita akan berkata, sungguh Tuhan, alangkah indahnya hidup di dalam Engkau. Haleluya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kepadanya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat-Nya melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat,
ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan Yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Tuhan Yesus yang terbesar dan terhebat dalam hidup kita. Dialah segalanya buat kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun yang kita alami, kita hadapi saat ini, kita bersyukur. Karena Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Mari saudara, kita akan berkata bahwa Tuhan, Engkau sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Karyamu, rencanamu itu yang terindah dalam kehidupan kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, haleluya, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Syukur Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang Kau percayakan pada saat ini Tuhan. Berkati, berikanlah hikmat. Bila roh hikmat dan pewahyuan ada bersamanya, sehingga pada saat kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya petunjuk kami dalam kehidupan kami saat-saat ini Tuhan. Bila hidup kami dikuatkan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Beri kami kepekaan dalam mendengar firman-Mu saat ini. Bila firman boleh tertanam kuat oleh karena kuasa-Mu turut bekerja atas depan kami. Terima kasih. Doain kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Sungguh hari yang sangat menyenangkan jika kita masih boleh beribadah walaupun di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit pengumuman dari gereja bahwasanya ibadah online ini dianjurkan dari gereja kita semua juga ikut bernyanyi ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya seperti orang nonton konser musik band rohani. Jadi saya harap gereja juga mengharapkan, Bapak Gembala juga mengharapkan bila ada pujian penyembahan, Bapak Ibu Saudara juga bisa menikmati pujian penyembahan pada ibadah kali ini. Baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan kembali mendengar dan menerima berkat firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya memberikan judul khotbah mengenai fondasi orang percaya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi fondasi orang percaya. Kita buka sama-sama dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa di rumah atau dimanapun membuka firman Tuhan dan membacanya di tempat masing-masing. Pada hitungan yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, dengan judulnya 2-3. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita mengetahui Bapak Ibu Saudara, Matius 6, Matius 7 itu adalah perihal saat Yesus berkhotbah, perihal saat Yesus memberikan ajarannya. Nah, salah satunya adalah mengenai dasar orang saat menerima firman Tuhan. Ada dasar yang diceritakan, diilustrasikan mengenai rumah. Saat ini Bapak Ibu Saudara, banyak sekali tanggapan menjadi orang
Kristen itu mudah dan enak. Betul nggak Bapak Ibu Saudara ya? Datang acara KKR kesembuhan, kemudian menggunakan minyak urapan, mengandalkan minyak urapan, kemudian masih banyak lagi. Seakan-akan menjadi orang Kristen itu hanya berbicara mengenai keuntungan diri sendiri. Sekali lagi, seakan-akan menjadi orang Kristen itu untung ya, untung pribadiku sendiri gitu. Datang ke rumah Tuhan, datang beribadah, datang melayani dengan motivasi menguntungkan diri sendiri. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya memang semua itu dialami dan dirindukan oleh orang Kristen. Saya dan Bapak Ibu Saudara juga pasti merindukan berkat, kesembuhan, kebahagiaan atau mungkin kemakmuran. Tetapi Bapak Ibu Saudara boleh menggunakan cara hidup seperti apapun yang benar di mata Tuhan untuk membangun diri kita terhadap Yesus. Untuk membangun iman kita terhadap Yesus. Tapi perhatikan satu hal. Dengan apakah engkau membangun itu? Dan dengan pondasi atau dasar apakah? Sehingga kita mengerti bahwa hal itu dibangun dengan dasar yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan melihat 3 hal mengenai fondasi yang benar. Saya melihat dari 4 ayat ini bagaimana Yesus menceritakan mungkin saat ini kita boleh aktif bekerja, kita boleh aktif melayani, semua dengan pilihan dan nyaman kita, semua mempunyai kriteria masing-masing. Yesus bilang silahkan. Contohnya apa? Kalau kamu mau bangun rumah ya, kamu bebas mau bangun rumah apapun. Tapi perhatikan pondasi kalian membangun rumah. Perhatikan motivasi kita untuk bekerja. Perhatikan motivasi kita melayani. Pondasi kita melayani. Pondasi kita untuk berumah tangga. Ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Karena apa? Kadang kita tidak pernah tahu masalah itu datang seperti hujan, angin dan badai dikatakan. Yesus tidak mau apa yang sudah kita bangun bersama Yesus ternyata tidak memiliki fondasi yang benar. 3 hal Bapak Ibu Saudara, poin-poin supaya kita memiliki fondasi yang benar sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Poin pertama, mendengar dan melakukan perkataan Yesus. Ternyata Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita yang terlalu banyak berbicara dan bekerja saat Yesus ingin kita disuruh mendengar. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi ayat 24, 26 yang menjadi tanda orang dikatakan membangun bangunan itu dari batu atau dari pasir. Ternyata saat dia mulai mendengar dan kemudian melakukan. Tetapi kenyataannya banyak orang Kristen yang terlalu banyak bicara, banyak bekerja. Justru maaf ya, ada satu waktu di mana Yesus ingin kita duduk diam dan mendengar saja. Tahap ini tahap awal, Ibu Saudara, kita lihat di sini ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku, 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Nah ini, step awal adalah mendengar dengan benar. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, salah satu penyebab kegagalan bangsa Israel adalah karena mereka tidak mendengar firman Tuhan dengan baik. Nah ini menjadi poin awal saat Bapak Ibu Saudara ingin memiliki fondasi yang benar terhadap Yesus Kristus. Yaitu apakah hari-hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan dengan benar. Karena kenyataannya di perjanjian lama bangsa yang dicintai oleh Tuhan banyak gagal dalam mengenal Tuhan. Karena apa? Tidak dengar-dengaran dalam firman Tuhan. Yesaya 42 ayat 20 ada bagian yang menyatakan seperti ini ya. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Nampaknya engkau ada di tempat di mana Tuhan mau, tetapi engkau tidak mendengar. Tampaknya badanmu itu seakan-akan sempurna, baik di hadapan orang banyak, tetapi tidak berfungsi. Ada telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Jadi banyak sekali dikatakan ada loh orang Kristen yang mampu membangun
keluarganya, membangun hartanya begitu luar biasa. Tetapi saat badai datang dia roboh, dia rusak. Kenapa? Karena pondasinya nggak kuat. Nah, untuk memiliki pondasi ini yang pertama adalah mendengar dengan benar. Banyak juga yang kehilangan Yesus karena terlalu sibuk melakukan tuntutan untuk dirinya. Ya kalau boleh dibilang menyibukkan dengan dirinya. Lukas 10 ingat Bapak Ibu Saudara mengenai Maria dan Marta. Waktu itu Yesus datang ya kan. Dan kemudian Marta ini sibuk melayani. Kemudian Maria hanya duduk di kaki Yesus dan merenung. Kemudian Marta marah. Yesus, kenapa engkau tidak memarahi Maria? Tetapi Yesus menyatakan bahwa Maria mengambil bagian yang terbaiknya. Daripada Marta yang melakukan pekerjaan namun khawatir dan menyusahkan dirinya sendiri karena iri melihat Maria. Melakukan pekerjaan namun khawatir dan menyusahkan diri itu sebagai contoh kita yang pertama itu tidak tulus. Yang kedua selalu menuntut dan ada rasa ingin memberontak, berbahaya Bapak Ibu Saudara. Karena kita memang sering justru kehilangan Yesus dalam pelayanan. Kita sering kehilangan Yesus dalam pekerjaan kita. Kita sering kehilangan Yesus justru kita di waktu menyembah. Sehingga menyembah ini hanya tuntutan untuk memuaskan diri saja. Sehingga ke gereja dengar firman itu hanya untuk memuaskan diri. Sebenarnya yang Yesus inginkan ini waktunya engkau mendengar firman Tuhan. Ini waktunya engkau menerima firman-Ku. Jangan jadikan firman ini untuk hanya memuaskan diri, enggak. Tapi biarkan firman ini berkata-kata kepada diri kita masing-masing untuk apa? Biar kita tahu ada pondasi yang benar sebelum engkau kaya, sebelum engkau diberkati, sebelum engkau menikah, sebelum engkau sukses, sebelum engkau meninggal bahkan. Agar apa? Nanti kalau angin, badai, hujan datang, semua tidak runtuh sia-sia. Karena itu mendengar dengan benar itu harus kita perhatikan. Terkadang apa yang kita lakukan tidak mendatangkan damai sejahtera. Karena kita tidak mendengar dengan benar. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menjadi pelaku firman, saya mengajak di poin pertama ini, jadilah pendengar yang benar terhadap firman Tuhan. Bukan hanya pendengar orang berkhotbah. Kapan Yesus bersuara? Kapan Tuhan berbicara? Kapan Roh Kudus menyelidiki hatimu? Saat kita semua baca firman. Gak usah menunggu, kemudian kita berpuasa 7 hari 7 malam, kemudian kita semedi atau apapun biar hening mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus, kemudian kita berprofetik atau bernubuat. Gak usah Bapak Ibu Saudara. Cukup kita baca firman Tuhan. Kita dengar Yesus berbicara melalui firman, enough. Maka kita akan mendapatkan fondasi yang benar itu. Ingat Bapak Ibu Saudara kisah penabur ya. Di Matius 13 singkat saja Bapak Ibu Saudara. Yesus kisahkan ada seorang penabur, benih yang pertama jatuh di pinggir jalan, kemudian ada jatuh di bebatuan, di semak duri, dan kemudian jatuh di tanah yang baik. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang mendengar dengan salah karena ciri-ciri yang pertama ya. Mereka tidak mau mengerti firman Tuhan. Nampaknya kita sudah mendengar khotbah, kita sudah baca firman, tetapi kalau ada masalah, ada cacian, ada fitnah, ada intimidasi, nampaknya firman ini hilang. Kenapa ya? Nah ini poin yang pertama. Contohnya benih yang jatuh di pinggir jalan, bebatuan dan semak duri. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan Bapak Ibu Saudara, agar kita mengerti apakah saat ini kita mendengar firman dengan benar atau tidak. Banyak orang yang gagal mendengar dengan benar karena mereka tidak mau mengerti. Dalam bahasa Yunani dikatakan suniemi atau tidak mau mempertimbangkan, bahkan tidak menganggap. Jadi kalau orang sekarang bilang tuh masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Minggu dengar khotbah, pujian penyembahan, angkat tangan, bahkan menangis di gereja. Tetapi sampai pulang dia tidak mau merenungkan firman Tuhan. Bahkan paling apesnya lagi dia tidak mau menganggap.
wah kalau khotbahnya tentang penderitaan, tentang salib itu bukan buat saya. Kalau khotbahnya tentang orang yang rendah hati bukan buat saya. Karena saya ini adalah orang yang sudah rendah hati. Kalau khotbahnya tentang berkat itu baru milik saya. Karena saya sudah memberi semua waktu, ide, tenaga saya untuk Tuhan. Nah ini permasalahan pertama, orang selalu mendengar dengan salah karena dia tidak mau mengerti. Bahkan dia menyepelekan firman Tuhan. Yang kedua, karena tidak siap akan penganiayaan dan penderitaan. Tanpa kita sadari firman Tuhan, kalau kita baca itu banyak sekali mengenai penderitaan. Jadi kalau kita iming-imingi orang ikut Yesus itu selalu bahagia, kita cek kembali Matius 5. Apa yang Yesus katakan mengenai orang berbahagia. Bukan berbahagia mengenai kemakmuran, setelah apa yang membuat kita nyaman atau kita kenyang atau kita senang. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Matius 5 kita bisa baca dengan mudah dan kita bisa tahu. Tapi nampaknya ada penderitaan juga yang harus kita lalui. Nah penderitaan itu mungkin nanti lain topik ya Bapak Ibu Saudara ya. Mengenai penderitaan 1 Petrus 3 itu bagus sekali. Mengenai penderitaan 4 Injil menceritakan bagaimana Yesus pun juga berjuang melawan daging dari para murid dan dia berusaha untuk bisa menerima dan para murid juga mengerti hidup untuk ikut dan pikul salib seperti apa yang Yesus katakan. Itu yang kedua ya Ibu Saudara. Yang ketiga, karena kena tipu daya kekhawatiran dunia. Nah ini banyak orang Kristen yang gagal mendengar dengan benar karena apa? Dia sedang tertipu dengan kekhawatiran yang dunia berikan. Saya katakan tertipu ya, karena tugas iblis adalah menipu. Watak iblis adalah penipu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mendengar dengan benar seperti tanah yang baik, dikatakan dalam bahasa asli hiemi, yaitu apa? Sungguh-sungguh berbakti dengan segenap hati. Jadi kalau kita ingin belajar mendengar dengan benar supaya kita punya fondasi iman yang kuat, fondasi pengetahuan kita dengan firman yang kuat, seperti Yesus katakan kita harus membangun di atas batu. Jangan sampai kita mau tertipu dengan kekhawatiran dunia, kemudian kita rindu merenungkan, mempertimbangkan firman, dan kemudian kita siap untuk menerima penderitaan. Poin yang kedua, agar kita memiliki fondasi yang benar itu tidak mudah terpengaruh. Nah ini Bapak Ibu Saudara, banyak sekali pilihan orang dalam mendirikan rumah, tetapi dengan dasar apa yang harus diperhatikan telah dilupakan karena terlalu fokus membangun yang terlihat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, banyak sekali pilihan orang dalam mendirikan rumah, tetapi dengan dasar apa yang harus diperhatikan telah dilupakan karena fokus membangun yang terlihat. Yesus ceritakan mengenai fondasinya. Mungkin kita gak pernah tahu atau mungkin kita berbeda membangun rumah tangga seperti tempat kami itu kayak gini. Mungkin rumah tangga kalian atau bisnis kita berbeda. Yesus tidak membahas tentang bangunan yang kita sedang kerjakan. Tetapi yang Yesus rindukan mengenai fondasi seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah maka dari itu jangan mudah terpengaruh dengan cara apa kita harus mendirikan. Tetapi kita harus memiliki komitmen mengenai dasar mana yang harus kita pilih. Memulai sesuatu dengan niat itu benar. Tetapi apakah itu bijaksana atau tidak itu juga perlu kita renungkan. Kebijaksanaan seperti apa yang Yesus katakan. Ayat yang 25, ia sama dengan orang yang bijaksana. Saat Yesus katakan jika engkau mendengar perkataanku dan kemudian engkau melakukan, dia adalah orang yang bijaksana. Contohnya apa? Karena dia memilih membangun rumah di atas batu. Bukan permasalahan batunya, tetapi saat dia mulai bisa mendengar dengan benar, dia melakukan, Yesus memberitahu orang ini bijaksana. Nah, dalam Yeremia 29, saya buka Bapak Ibu Saudara, kebijaksanaan itu dimiliki terhadap orang yang suka mencari Allah. Bukan karena Allah hilang, tidak ya. Bahasa mencari Tuhan ini dalam artian dia selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Yeremia 29.
Yeremia 29 ayat 11 sampai 14 dalam nama Tuhan Yesus. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini sering kita ambil untuk quote, tapi kita lihat selanjutnya ya Bapak Ibu ya. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ayat 11 sampai ayat 11 dan 14 ini tampaknya menjadi satu intro dan outro. Tanpa kita tahu makna isi ayat 12, 13. Untuk menjadi orang yang bijaksana supaya kita tidak mudah terpengaruh ya, memiliki fondasi yang benar, resepnya satu, cari Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik ayat 12, 13, semua sedang diarahkan kepada siapa? Allah. Gak ada yang lain. Terkadang kita selalu, maaf ya Bapak Ibu Saudara ya, terkadang kita selalu memperindah apa yang bisa terlihat sehingga kita dapat pujian. Terkadang kita selalu memperindah apa yang bisa terlihat dan kemudian kita mendapat pujian. Sedangkan jika engkau ingin menemui aku, mendapatkan damai sejahtera, rancanganmu berhasil ya. Kadang ayat ini ayat 11 tuh Bapak Ibu Saudara ya. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Wah, kelihatannya Tuhan, aku udah jadi orang pilihan ya. Tetapi ayat 12, 13 enggak kita lakukan. Kita enggak cari Tuhan, kita enggak tanya Tuhan, kita enggak berdoa dengan Tuhan, kita enggak berseru kepada Tuhan. Sehingga banyak orang kecewa dengan firman karena dia ambil ayat yang membuat dia enak ya. Tuhan tahu rancanganku, jadi kalau sekarang aku miskin, besok rancanganku ke depan aku bakal kaya. Sedangkan ayat 12, 13 gak pernah dilakukan oleh orang-orang percaya. Sehingga apa? Saat badai datang, hujan datang, masalah datang, corona datang, penyakit datang, bisnis bangkrut, mereka akan hancur, mengalami kerusakan. Matius 7 katakan. Itu poin kedua Bapak Ibu Saudara, sehingga kita jangan mudah terpengaruh. Silahkan Bapak Ibu Saudara bekerja, melayani, melakukan apapun itu ya. Ya memang kita nih apa ya, kita mau melakukan apapun itu urusannya dengan Tuhan kan, benar kan. Kamu jangan menghakimi, kamu jangan nyalain, urusanku ini dengan Tuhan, memang benar. Tetapi setelah firman ini kita terima, tampaknya itu gak bisa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Mungkin memang itu urusanmu, itu urusanku. Tapi yang paling penting, karena Bapak Ibu Saudara menerima firman Tuhan ini, bangunlah di fondasi yang benar. Agar apa? Kita tidak mudah terpengaruh. Agar kalau hujan, badai, angin datang kita enggak rubuh. Maka dari itu kita harus mengerti Yeremia 29 katakan kalau rancanganmu ingin mendatangkan damai sejahtera sesuai dengan firman Tuhan katakan, kita juga harus mencari Tuhan. Berseru, berdoa, mencari. Kalau engkau menanyakan tentang aku datang kok. Kan gitu. Jangan sampai terlewatkan ayat-ayat yang sebenarnya itu krusial untuk kita mengetahui Tuhan peduli dengan rancangan kita. Tuhan peduli dengan hidup kita. Kita pun juga harus datang mencari Tuhan. Ya. Matius 5:13 pun pernah berkata seperti ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Kamu dalam garam dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang. Nah, sekali lagi Yesus katakan kita ini garam dunia. Kalau kamu sudah gak ada rasa, ya wajar kamu dibuang. Banyak orang kesan bilang, kok aku gak pernah dianggap, kok aku gak pernah berguna hidupku. Karena hidupmu mudah terpengaruh dengan dunia ini. Kalau enggak jadi seperti ini, kamu maka enggak akan sukses. Sedangkan Tuhan bilang kamu tuh garam dunia.
Jangan kamu menjadi sama dengan dunia, tapi kamu tugasnya memberi rasa untuk dunia ini. Banyak orang mulai kehilangan Yesus dalam dirinya karena dia tidak berusaha untuk mencari Yesus dan membawa Yesus dalam hidupnya sehingga mengerti arti garam dunia yang sebenarnya. Yaitu apa? Saat kita menjadi orang Kristen, kita menjadi milik Kristus, maka Yesus akan membuat kita menjadi garam yang memberi rasa. Yang apa kalau bahasanya paling mudah? Yang berfaedah. Nah, ada orang bilang kayak gini ya. Tapi ini antara boleh dan tidak ya. Kamu boleh melakukan ini enggak? Ya, 1 Korintus juga pernah bilang bahwa yang terpenting apa adalah apakah itu berfaedah atau tidak. Apa ya contohnya ya? Contohnya semir rambut aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada gereja yang menentang pendetanya semir rambut. Ada gereja yang pendetanya semiran gitu ya. Kemudian tanya gitu ya. Pemuda remaja kemudian pengen semiran gitu tanya. Boleh enggak? Tapi firman menjawabnya dengan menarik. Apa Bapak Ibu Saudara? Sekiranya itu berfaedah, lakukanlah. Kalau dengan semiran ternyata kamu mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, kemudian kamu melihat ada kemuliaan Tuhan. Wah, karena semiran itu silakan enggak apa. Itu contoh ya Ibu Saudara. Jadi terkesan kita melihat pelayanan ini menjustifikasi, oh yang kayak gitu salah, yang kayak gini benar enggak. Firman Tuhan katakan sekiranya itu berfaedah, lakukanlah. Ya. Zaman sekarang ini banyak orang yang mampu akhirnya memberi sumbangan. Nah, teman saya tanya nih Bapak Ibu Saudara. Riz, namanya zaman sekarang tuh orang-orang kaya itu suka nyumbang, kemudian difoto, di post Instagram. Wih, sombongnya minta ampun. Nah, hati-hati untuk menjawab. Sekali lagi, kita ini garam dunia Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan jadi pahitan untuk dunia. Kadang pertanyaan ini menakutkan ya. Gimana Riz menurutmu? Kamu ngasih orang, ya di foto senyum, krek gitu. Wah, keren ya Bapak itu memberi. Dalam masa kekurangan tetap mau memberi. Nah, jawabannya sangat simpel. Kiranya dengan memposting itu bisa mendorong banyak orang untuk ikut memberi. Nah itu kan perkataan kita lebih berfaedah. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Nah ini yang saya alami untuk biarlah saya selalu menjadi garam dunia, nggak terpengaruh dengan hal-hal yang lain supaya pondasi kita pun berdiri di pondasi yang benar. Lakukanlah semua sesuai dengan faedah karena kita tahu tugas kita menjadi garam dunia. Bukan garamnya yang dilihat tapi rasanya. Karena Yesus katakan kalau garam ini sudah tidak memberi rasa, maka dibuang gitu ya. Maka dibuang garam ini. Jadi yang penting apa? Rasanya. Hidup kita ini supaya kita tidak mudah terpengaruh sehingga kita harus memberi rasa. Poin yang terakhir, yang ketiga. Memiliki alasan untuk bertahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang tenang, tanpa hujan, tanpa banjir dan angin, enggak. Tuhan tak pernah janji, tahu lagi itu ya, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Lagu Edward Chen dengan siapa ya, saya lupa ya Ibu Saudara. Tapi lagu ini menjadi inspirasi untuk setiap kita semua bahwa jika engkau bertahan, milikilah alasan. Dan alasan yang paling menguatkan kita adalah Yesus. Saya rindu Bapak Saudara mengatakan amin dalam hati dengan pasti. Bahwa jika saat ini saya bertahan karena mungkin isu corona, saya saat ini bertahan walaupun saya di PHK. Saya bertahan walaupun mulai tabungan saya sudah gak bisa memenuhi keluarga atau apapun itu. Tetaplah bertahan, percayalah Yesus telah lebih dahulu memelihara hidup kita. Yesus telah terlebih dahulu mengerti rancangan-rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Asal kita mencari Dia, asal kita mendengar dengan benar, asal kita tidak mudah terpengaruh. Biar kita tahu membangun fondasi itu dengan benar. Dan yang terakhir, supaya kita bisa memiliki alasan kenapa saat ini saya masih bertahan, percaya karena Yesus, tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali manusia susah mempertahankan sesuatu yang telah didoakan, telah diberikan. Karena dia memiliki dasar yang salah, memiliki fondasi yang salah. Alasan kita mampu bertahan hanya Yesus. Cuma Yesus yang telah menjamin hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mampu menguatkan kita. Saya rindu Bapak Ibu Saudara
ada harta yang tidak pernah ternilai. Apapun itu, sehebat apapun kita Bapak Ibu Saudara. Uang bisa lenyap, posisi, jabatan bisa lenyap. Kesehatan, ketampanan bisa lenyap semua Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu jangan sampai kita menggunakan fisik kita, pikiran kita, ataupun apa yang dunia berikan untuk menjadi alasan kenapa kita harus bertahan menjadi orang Kristen. Enggak. Satu hal dan hanya satu-satunya. Sekali lagi ya. Bapak Ibu Saudara tahu arti Esa? Esa itu dalam bahasa Yunani ekat. Tidak hanya berkata satu tunggal, enggak. Tetapi satu-satunya. Maka Pancasila mengatakan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang satu-satunya. Negara kita pun setuju bahwa dalam hidup kita, engkau yang ras seperti ini, engkau yang kulit hitam, kulit putih, engkau yang kaya, engkau yang miskin, engkau yang jadi presiden, engkau yang jadi, maaf kata, orang yang hanya di bawah kalangannya. Sehingga kita diikat dengan namanya Pancasila, biar kita tahu Tuhan yang Maha Esa. Kalau boleh dibahasakan, hanya Yesus yang satu-satunya jika kita berorang Kristen, kita beragama Kristen Bapak Ibu Saudara. Rindulah hari-hari ini untuk mengenal pondasi kita saat ini benar enggak kira-kira. Kadang ini kita suka baca firman tapi kita enggak merenungkan. Sehingga kita enggak bisa melakukan firman. Kadang kita ini suka baca firman tapi kita mudah kepengaruh dengan apa? Tabungan kita mungkin. Permasalahan yang ada mungkin. Kadang kita mudah terpengaruh. Karena apa? Kita tidak memilih fondasi yang benar. Dan kadang kita Bapak Ibu Saudara sudah melayani, sudah baca firman tapi fondasi kita salah. Karena kita tidak memiliki alasan untuk bertahan. Nah saya rindu Bapak Ibu Saudara untuk poin yang terakhir. Jadikanlah Yesus alasan untuk kita terus bertahan dalam masa yang ada. Kita gak pernah ketemu Bapak Ibu Saudara. Kita jarang ketemu pada saat ini. Hampir 2 bulan saya mendengar isu, mohon maaf. Saya mendengar isu mungkin sampai Juni atau Juli atau Agustus atau September. Sampai saya capek dengerin kabar. Tuhan kapan kita boleh lagi bersekutu? Tuhan kapan kita boleh berjemaah lagi, menyanyi bareng, kita boleh sektor ibadah pemuda remaja, kita boleh pujian penyembahan bareng. Kapan Tuhan? Mulai banyak cerita-cerita, mulai banyak info, nampaknya firman Tuhan saat ini. Oke, tugasmu saat ini mulai merenungkan firman Tuhan. Tugasmu saat ini adalah untuk jangan terpengaruh sesuatu agar bangunan yang telah kita bangun, rumah yang kita bangun ini tidak rubuh Bapak Ibu Saudara. Dan kita menjadikan Yesus alasan hidup kita. Kasih yang terindah yang pernah kita pegang, hati yang mulia yang pernah kita terima, hanya kita temukan di dalam Yesus. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kasih yang terindah, katakan hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai Tuhan Yesus, yang tak ternilai,
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Ku katakan Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau Ku kagumi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Jika firman ini boleh kami terima, kiranya kami ajarkan kami untuk merenungkan. Jangan sampai firman ini lalu begitu saja dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk menghayati, mempertimbangkan kembali. Kira-kira hidup kami saat ini dibangun apakah dengan fondasi yang salah Tuhan? Karena kami jarang atau bahkan tidak tahu cara mendengar yang benar. Kami tidak mau benih yang telah kami terima seperti jatuh di bebatuan, di pinggir jalan, di semak berduri, sehingga hilang dan lenyap begitu saja. Tapi kami mau mengamati, kami mau mencerna, kami mau mempercayai, kami mau berbakti, melakukan dengan segenap hati, dikatakan Yemi. Agar kami tahu saat ini kami butuh fondasi yang benar Tuhan. Sehingga saat badai, hujan, angin datang, bangunan itu tidak rusak Tuhan Yesus. Sehingga kami mampu mengerti bahwa hidup kami tidak mudah terpengaruh. Bahkan Yesus katakan, jadilah garam dunia. Tapi saat garam ini tidak punya rasa, maka dibuanglah garam ini. Jadikanlah hidup kami selalu berfungsi, berfaedah, bahkan memberi rasa seperti garam ini Tuhan Yesus. Dan kami selalu ajarkan kami untuk kami mampu memiliki alasan bertahan, yaitu hanya karena Yesus yang boleh menuntun hidup kami. Kami mengucap syukur biarlah firman ini terus merema dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Kami ingin mengangkat doa pujian ini Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta. Bangsa Indonesia ini yang kami rindukan. Kami mendapatkan lawatan, kami dapat pemulihan, kekuatan di bangsa ini. Kami juga rindu Tuhan Yesus lawatan terjadi bagi bangsa ini. Kami satukan hati kami berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya pemulihan terjadi Tuhan. Engkau kuatkan setiap korban yang positif, OTG, ODP maupun PDP saat ini Tuhan. Kuatkan kembali mental mereka. Sehingga kami bersatu hati Tuhan memerangi COVID-19 ini. Dan kami percaya badai ini pasti berlalu. Tidak ada fondasi satupun yang retak Tuhan Yesus. Karena kami telah membangunnya di batu karang yang teguh yaitu Engkau Tuhan Yesus. Kami selalu berharap dan berharap penuh. Kami mencari Engkau, kami berseru kepadamu, kami bertanya kepadamu. Tapi kami selalu ingin menemukan Engkau supaya kami kuat dalam badai yang ada. Lindungi, tutup bungkus dalam darah-Mu bangsa Indonesia yang kami cintai. Tolong berkati Bapak Jokowi segala susunannya Tuhan Yesus, kabinet menteri hingga sampai ke bawah setiap provinsi, kabupaten, kota Tuhan, bahkan setiap daerah. Lingkupi kami semua, kuatkan mental-mental orang Indonesia supaya bersatu hati berani melawan COVID-19 ini sehingga kesembuhan, pemulihan kami terjadi. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi juga orang-orang Kristen yang duduk dalam pemerintahan, naungi dimanapun mereka berada. Jadikanlah mereka berkat, garam, saksi dan terang dunia sehingga saat mereka bekerja untuk pemerintahan, mereka semua melihat Yesus dalam orang-orang Kristen ini Tuhan Yesus. Tolong mereka semua Tuhan untuk dapat mengemban, mereka dapat menerima kewajiban negara apa yang mereka kerjakan sehingga memancarkan garam, mereka memancarkan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan bagi setiap orang-orang-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang boleh ada, sekolah Alkitab, sekolah teologi dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan banyak orang-orang yang telah Engkau pilih untuk terus mengabarkan kabar berita Injil terbaik Tuhan Yesus. Tolong sertai Tuhan, selalu mendidik orang-orang Tuhan Yesus yang siap dan militan menyebarkan kabar berita Injil-Mu Tuhan. Dan menjadi gembala-gembala, guru-guru Tuhan, pengajar-pengajar
sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus GPDI Jemaat LMK di Piro ini, Bapak dan Ibu Gembala, Tuhan kiranya kuatkan selalu dalam masa pelayanannya. Tuhan berikan selalu visi-visi Tuhan yang luar biasa melalui firman-Mu, sehingga gereja ini yang 30 tahun boleh ada Tuhan, tidak stuck berhenti di sini saja, tapi Injil tetap bergumandang di gereja ini. Banyak orang-orang mendapatkan pemulihan, banyak jiwa-jiwa yang kering, jiwa-jiwa yang rindu akan firman datang Tuhan Yesus, sehingga firman terus Tuhan menguatkan setiap jemaat-jemaat yang telah Engkau pilih, domba-domba yang telah Engkau pelihara di gereja ini. Juga berkati Tuhan Yesus jemaat-jemaat yang ada. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika yang di rumah saat ini yang mendengarkan ibadah maupun berdoa bersama kita semua, angkat tangan kalian yang rindu didoakan. Bapa di surga, Roh Kudus dan Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat yang mengangkat tangan saat ini. Mungkin mereka semua para jemaat-Mu Tuhan, para hamba-hamba-Mu, para domba-Mu sedang mengalami kekeringan, sedang mengalami penurunan iman, sedang mengalami kekhawatiran, sedang mengalami kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Pada hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya nama Tuhan seperti benteng yang kokoh menguatkan iman kita kembali Tuhan Yesus, sehingga kami dapat dimenangkan Tuhan, kami dapat pemulihan. Jika ada yang sakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan. Kuat kuasa Roh Kudus kembali menghibur orang-orang yang mulai Tuhan Yesus, mulai terpuruk, mulai terintimidasi, merasa difitnah, dihancurkan masa depannya. Tapi kami percaya bersama Tuhan Yesus Kristus, rancangan damai sejahtera ada bagi kami semua saat kami mengejar, kami mencari Allah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Lindungi selalu rumah, kos, kontrakan Tuhan, sehingga rumah itu Tuhan remah dengan penuh damai sejahtera melingkupi kami semua, setiap orang-orang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan untuk desa Kadipiro yang terus memberi kami kesempatan, toleransinya untuk kami dapat beribadah, kami dapat ibadah online pun, kami dapat recording pada saat ini. Berkati Tuhan Yesus sehingga gereja ini pun dapat memancarkan berkat bagi warga sekitar Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga rindu berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu, WL, singer, Tuhan Yesus, kemudian tamborin, terlebih hamba-Mu yang bermain musik, operator, dan kemudian yang tim baru Tuhan ada recording juga Tuhan berkati berlipat kali ganda, berikan selalu sukacita untuk para pelayan-Mu dimanapun mereka berada, baik yang mengambil bagian maupun yang tidak juga Tuhan berkati. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, dan kiranya ibadah pada kali ini memberkati, menguatkan kita semua. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita sekali lagi, mari kita semua terima janji berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, sukacita, pemulihan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah terima janji berkat dari Allah Bapa, kasih karunia anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus pada siang hari ini sampai kita bertemu di langit, bumi dan Yerusalem di Maranatha Tuhan Yesus, dan kita berjumpa dengan tubuh yang baru. Kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah pada siang hari dengan penuh sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.